Selamat datang kembali di Liputan AI. Minggu ini AI benar-benar terasa makin dekat sama kita. Udah bukan lagi cuma konsep di awan sana, tapi udah masuk ke ruang tamu kita. Sementara itu, di belakang layar uang miliaran dolar digelontorin buat ngebangun AI generasi selanjutnya. Langsung aja yuk kita bahas semua perkembangannya. Jadi apa aja sih yang dipelajari AI minggu ini? Yuk kita langsung loncat ke perkembangan paling heboh, dimulai dari gimana AI sekarang ini nongol di produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Oke, ini dia rangkumannya. Pertama, kita bakal lihat gimana AI menginvasi rumah kita. Terus, kita intip langkah-langkah besar dari OpenAI. Nggak lupa, kita lihat juga persaingan para raksasa teknologi. Lanjut ke aplikasi-aplikasi baru yang idenya seger banget. Dan terakhir, yang paling penting, kita lihat siapa yang mendanai masa depan AI ini. Baik, kita mulai dari bagian pertama, AI yang menyerbu rumah Anda. Dan ini datang dari Amazon yang di acara hardware-nya minggu ini benar-benar nunjukin gimana mereka menempatkan AI yang lebih pintar di setiap sudut ruangan. Yap, Amazon ngeluarin keluarga Echo baru. Desainnya dirombak total jadi lebih keren. Ada Echo Dot Max, Echo Studio, dan 2 smart display baru. Tapi yang paling penting di sini bukan cuma soal tampilan premiumnya ya, tapi chip baru di dalamnya. Nah, ini nih yang jadi otak dari asisten AI mereka yang sekarang jauh lebih pinter. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dua-duanya punya spek yang oke. Tapi poin utamanya ada di kolom terakhir tuh. Dua-duanya udah ditenagai sama AI baru dari Amazon. Namanya Alexa Plus. Jadi, apa sih Alexa Plus itu? Apa bedanya? Gampangnya gini. Ini Alexa yang udah naik kelas. Bukan lagi sekedar asisten suara yang cuma bisa jawab perintah simpel. Tapi udah jadi AI yang benar-benar bisa diajak ngobrol, ngerti konteks yang rumit, dan bisa jadi asisten rumah tangga yang sesungguhnya. Dan kepintaran ini nggak cuma ada di speaker doang. Kamera keamanan Ring, yang juga punya Amazon, dapat update AI yang keren banget. Coba bayangin, kamera di rumah bisa ngenalin muka teman atau keluarga yang datang, jadi notifikasinya nggak berisik lagi. Bahkan, bisa bantu cari anjing atau kucing kita yang hilang lewat fitur Search Party. Keren banget kan? Oke, dari Amazon kita pindah ke OpenAI. Perusahaan ini emang nggak pernah berhenti bikin heboh. Minggu ini ada 2 pengumuman besar dari mereka. Pertama soal masa depan video yang dibuat AI, dan yang kedua soal evolusi si chatbot kesayangan kita semua, ChatGPT. Mereka ngenalin Sora 2. Ini lompatan besar banget dari versi sebelumnya. Bedanya di mana? Cuma satu kata, realisme. Kalau di Sora 1, fisika itu sering diabaikan. Objek bisa tiba-tiba berubah bentuk. Nah, di Sora 2, dia ngerti hukum fisika. Bola basket yang gagal masuk ring, ya bakal memantul dengan realistis. Ini bukan cuma soal video bagus, tapi ini langkah besar menuju simulasi dunia nyata. Dan bukan cuma modelnya aja, mereka juga bikin aplikasi sosialnya. Anggap aja kayak TikTok, tapi semua videonya dibuat oleh AI Sora 2. Ada fitur andalan namanya Cameo, di mana kita bisa masukin diri kita sendiri ke dalam video yang dibuat AI itu. Wah, bakal seru banget nih. Sementara itu, ChatGPT juga nggak mau kalah. Perkembangannya cepet banget. Coba lihat timeline ini. Ini baru sebagian kecil update di tahun 2025 aja loh. Dari yang awalnya cuma chatbot, sekarang udah bisa jadi asisten coding, bahkan jadi agen yang bisa ngerjain tugas di komputer kita. Gila kan? Nah, dengan OpenAI yang lari sekencang ini, gimana dong nasib para pesaingnya? Tentu aja mereka nggak tinggal diam. Yuk kita lihat pembaruan dari Microsoft, Google, dan Anthropic. Microsoft punya pendekatan yang unik. Mereka ngasih wajah buat AI Copilot mereka. Jadi, lewat fitur Portraits ini, kita bisa milih dari 40 avatar biar pas ngobrol sama AI rasanya lebih natural, lebih kayak ngobrol sama manusia. Google juga nggak kalah, mereka makin dalam mengintegrasikan AI ke produk mereka. Contohnya nih, di Google Drive, AI dipakai buat deteksi ransomware. Terus di image search, sekarang kita bisa nyari gambar pakai Vibe. Jadi bukan cuma kata kunci, tapi kita bisa bilang, cariin yang motifnya lebih berani. Rasanya jadi kayak ngobrol sama personal shopper ya. Terus ada Anthropic, rival berat OpenAI. Mereka baru aja rilis Claude Sonnet 4.5. Nah, yang ini fokusnya beda. Model ini dirancang khusus buat para developer. Dia bisa kerja lebih mandiri, nulis dokumentasinya sendiri, bahkan bikin testing dulu sebelum nulis kode. Tujuannya satu, ngirim kode jadi lebih cepat, nggak banyak ngobrol. Oke, sekarang kita geser sedikit dari nama-nama besar.
Karena di luar sana banyak banget startup yang pakai AI buat bikin aplikasi-aplikasi baru dengan ide-ide yang unik dan spesifik. Contohnya dari brand smartphone Nothing. Mereka punya tool baru namanya Playground. Ini keren banget, kita bisa bikin widget sendiri buat HP kita cuma dengan ngetik deskripsi. Misalnya, bikin widget jam yang estetik. Nah, konsep kayak gini lagi ngetren, namanya vibe coding. Nggak perlu ngerti kode, yang penting vibe ya dapat. Ada juga aplikasi catatan AI namanya Granola. Mereka ngenalin fitur recipes atau resep. Gampangnya ini kayak kita nyimpen resep masakan favorit. Kita bisa simpan prom-prom andalan kita, kasih nama pendek, terus pas lagi meeting tinggal panggil resepnya. Misalnya ketik slash ringkasan, langsung deh semua action item keluar. Praktis banget. Dan buat nunjukin seberapa spesifiknya aplikasi AI sekarang, ada startup namanya Commander AI yang baru dapat pendanaan 5 juta dolar. Tugas mereka, bikin platform sales pakai AI khusus buat industri pengelolaan sampah. Iya beneran. Ini bukti kalau AI itu udah masuk ke semua ceruk industri, bahkan yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Nah, semua inovasi keren tadi tentu butuh modal, dan bukan modal kecil. Sekarang kita masuk ke bagian pendanaan masa depan AI. Ada 2 berita investasi raksasa yang bikin heboh minggu ini. Pertama, ada Cerebras Systems. Mungkin namanya belum sefamiliar Nvidia, tapi mereka ini pesaing beratnya. Mereka berhasil dapat suntikan dana 1,1 miliar dolar. Uangnya buat apa? Buat memperbanyak hardware dan data center yang fokus ke satu hal, AI inference. AI inference itu apa sih? Gampangnya, ini adalah ototnya AI. Jadi setelah model AI itu belajar atau dilatih, proses inference inilah saat dia bekerja, menjawab pertanyaan kita, bikin gambar, atau bikin video. Pokoknya, ini adalah bagian eksekusinya. Dan kebutuhannya lagi meledak-ledak sekarang. Tapi kalau tadi udah gila, yang ini lebih gila lagi. Ada startup baru namanya Periodic Labs. Isinya orang-orang pinter mantan petinggi riset dari OpenAI dan Google. Mereka berhasil dapat pendanaan 300 juta dolar. Dan ini baru pendanaan tahap awal loh, seed round, luar biasa. Dan tujuannya apa? Ini dia yang bikin semua orang melongo. Mereka mau bikin ilmuwan AI. Bukan cuma model AI yang pintar, tapi AI yang bisa melakukan eksperimen ilmiah beneran di laboratorium yang isinya robot-robot otonom. Jadi, proses penemuan ilmiah bakal diotomatisasi sepenuhnya. Wow! Jadi dari semua berita minggu ini, jelas banget ya polanya. AI jadi makin mampu, makin menyatu sama hidup kita. Dan ambisinya makin gila. Ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kalau AI sekarang udah bisa bikin video yang super realistis, bisa bantu cari hewan peliharaan kita, dan bahkan sebentar lagi bisa menemukan material baru secara mandiri, kira-kira apa ya selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak ulasan AI minggu ini.